Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga setiap lapar kita menjadi cahaya, setiap haus kita menjadi rahmat, dan setiap doa kita menjadi wasilah menuju Allah. Ramadan adalah taman cinta bagi hati yang rindu kepadanya, dan semoga kita memetik keberkahan di setiap detiknya. Biarkan jiwa berpuasa dari segala yang menjauhkan kita dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Alhamdulillah kita sudah menjalankan sholat subuh berjamaah yang diimami langsung oleh Syekh Umar Yahya Jabir. Beliau ini adalah adiknya Syekh Ali Jabir, adik sepupunya Bapak Ibu. Beliau hadir di tengah-tengah kita bersama dengan lembaga Amil Zakat Swadaya Umat dalam rangka dakwah dan untuk misi kemanusiaan dan kepedulian. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Pengurus Masjid beserta seluruh jajaran tokoh masyarakat dan ulama yang sudah memberikan kesempatan kepada subuh ini kita bisa bertatap muka, bersilaturahmi dengan beliau. Tentunya nanti beliau akan menyampaikan dakwah dan menyampaikan ajakan kepada kita semua bahwa sebagaimana Syekh Ali dulu ketika masih hidup punya program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran, dan hari ini pun beliau ingin melanjutkan misi itu. Semoga nanti kita semuanya Bapak Ibu hadirin bisa ikut menjadi bagian dari perjuangan dakwah ini. Baik, Bapak Ibu yang mati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ketua Masjid yang kami hormati beserta seluruh jajaran seluruh para hadirin yang hadirat. Kenapa? Itu apa dengan mengucap basmalah Bismillahirrahmanirrahim, dan selanjutnya masuklah kita pada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Syekh Umar Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sadri wa sallim ala lisani wa qawli alhamdulillahi rabbil alamin wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyu wa rasulah. Sallallahu ala wajhil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati nabiyina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Nuhayyi'ukum bi tahiyyatil Islam fa hiya tahiyyatu ahlil jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kataba 'alaina as-siyam wa ja'alnahu sababan min asbabi ghufrani dhunub wa baban min abwabil jannati daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sahibul hawdil mawrud. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ma ta'aqubatil layali wal ayyam, amma ba'd. Berjamaah semoga dirahmati oleh Allah. Pertama-tama segala puji bagi Allah Rabbul Alamin Rabb semesta alam, tak henti memberikan kepada kita berupa nikmat karunia dan rahmatnya, sehingga kita hamba-hambanya yang lemah ini dapat melaksanakan menunaikan ibadah yang mulia, yaitu salat berjamaah subuh di masjid, yang semoga ini tidak hanya menggugurkan kewajiban kita, melainkan mendapatkan pahala di sisinya yang berlipat-lipat ganda. Lalu kemudian para jemaah alhamdulillah, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para istri-istrinya, para keluarga-keluarganya, para sahabat dan para
kita terlebih yang hadir di majelis ilmu pada pagi hari yang berbahagia ini menjadi barisan orang-orang yang berdiri tegak di belakang sunnah Nabi Muhammad SAW hingga ajal menjemput kita masing-masing. Amin. Para jemaah semoga Allah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya kita sekarang berada pada bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh berkah, bulan ampunan, yaitu bulan Ramadan. Hari keberapa sekarang jemaah? 6. Enam. Ada yang ketujuh? Enam insyaallah. Alhamdulillah kita telah dipertemukan kembali dengan bulan yang mulia ini. Dia sudah berjalan sampai hari ke-6 sekarang dan masih diberikan insyaallah semua sehat walafiat, dapat berkumpul sholat berjamaah, dan insyaallah semua yang hadir di majelis ini melakukan puasa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu para jemaah sekalian, sebagaimana yang kita ketahui telah diwajibkan kepada kita berpuasa di bulan Ramadan dan telah diajak begitu banyak ajakan panggilan menuju ke arah kebaikan. Dipanggil ya bagil khair aqbil, orang-orang yang ingin melakukan amalan kebaikan aqbil, sambut disuruh. Sebagaimana kita ketahui bulan Ramadan ini sudah dimuluskan jalan oleh Allah untuk beribadah, dilipat gandakan pahalanya, diberikan atau dibukakan pintu-pintu rahmat Allah, ditutup pintu neraka. Ada dalam riwayat lain dikatakan tuftahu fihi abwaabur rahmah, pintu rahmat dibuka oleh Allah. Wa tughallu fihi asyayatin, dan para syaitan itu dibelenggu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun para jemaah sekalian, usutnya usut, ternyata tidak sedikit kaum muslimin di luar sana yang menganggap remeh bulan Ramadan ini. Yang dikatakan bulan Ramadan ini penuh kebaikan, penuh ampunan, yang kita ini disuruh sambut dengan kebaikan, ya bagil khair aqbil, disuruh sambut sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibukakan pintu rahmat seluas-luasnya. Di dalam riwayat lain dibukakan pintu langit. Dalam artian doa orang yang berpuasa itu tidak tertolak. Namun mengapa dengan adanya ini semua dengan diringankan atau dimuluskan atau ditambahkan keutamaan di atas keutamaan oleh Allah dan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bulan Ramadan? Di luar sana masih banyak yang meremehkan bulan Ramadan. Di luar sana bahkan mereka masih melakukan amalan-amalan yang justru jauh daripada mengarah ke kebaikan pada bulan Ramadan. Masih banyak di luar sana yang masih melakukan amalan-amalan yang mubah, yang mungkin tidur saja ditinggal waktunya pada bulan Ramadan, tidak diisi dengan amalan-amalan kebaikan yang mana kita ini diperintahkan atau ya bagil khair aqbil wa ya bagil syarr aqsir, atau paling tidak kalau memang tidak bisa melakukan amalan kebaikan ini disuruh kurangi, karena ini bulannya penuh kebaikan. Kita lihat para salaful ummah, generasi-generasi terdahulu, yang mereka Imam Syafi'i rahimahullah berdoa 6 bulan lamanya kepada Allah agar ditemukan dalam bulan Ramadan. Lalu ketika bertemu dengan bulan Ramadan, Imam Syafi'i khatam 2 kali Al-Quran dalam 1 hari. 2 kali dalam 1 hari. Dan Imam Malik bin Anas yang punya atau pendiri mazhab Maliki, Imam Malik bin Anas itu mengajar hadis di Masjid Nabawi. Masuk bulan Ramadan terpaksa berhenti ngajar hadis buat baca Quran di bulan Ramadan. Berhenti mengajar kebaikan, mengajar kepada kebaikan, terpaksa di stop untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Bukan berhenti nongkrong, bukan berhenti
tapi ya main game. Berhenti ngajar hadis untuk baca Al-Quran. Al-Imam Bukhari setelah terbit fajar sampai terbenam matahari, saat dapat satu hatam Quran. Dilanjut malamnya tarawih 10 juz. Mereka menyambut bulan Ramadan. Sufyan Ats-Tsauri terpaksa atau meninggalkan amalan-amalan sunnah lainnya untuk mencari amalan yang lebih tinggi fadilahnya di bulan Ramadan, yaitu membaca Al-Quran. Namun kita lihat pada generasi umat Islam pada saat ini, para jemaah sekalian, tidak dapat dikatakan memang di luar sana itu banyak yang acuh tak acuh, mau bulan Ramadan, mau bukan bulan Ramadan, sama saja bagi mereka. Yang masuk bulan Ramadan tidak ada bedanya. Mungkin hari pertama, hari kedua ikut-ikut sama teman-temannya, lanjut drop, turun imannya, pergi, tidak tahu mana. Mengapa ini semua terjadi para jemaah? Mengapa ini semua masih banyak melanda kaum muslimin, sedangkan para salaful ummah sebegitu menyambutnya kehadiran bulan Ramadan, menantinya akan berbuat amalan kebaikan di dalam bulan Ramadan, seakan ada sesuatu hal yang mereka ini ketahui para jemaah, yang kita ini masih tak tahu. Seakan ada suatu hal keimanan yang menancap di dada-dada mereka, yang hal tersebut tidak menancap pada dada kita para jemaah. Maka tidak lain dan tidak bukan, ini adalah berangkatnya kita daripada kejahilan ilmu. Tidaklah seseorang itu akan mengamalkan sesuatu hal kalau dia tidak tahu keutamaan-keutamaan di dalamnya, atau ancaman-ancaman justru jika meninggalkannya, berangkat daripada kebodohan. Maka para jamaah semoga rahmati oleh Allah, di dalam bulan Ramadan terdapat banyak keutamaan-keutamaan yang beberapa telah kita sebutkan sebelumnya. Dibukakan pintu rahmat, ditutupkan pintu-pintu neraka atau ampunan Allah, itu bertebaran di bulan Ramadan. Para syaitan dibelenggu. Ya baghil khair aqbil fihi lailatan khairan min alfi syahr. Di dalamnya ada ribuan, ada satu malam yang kayak 1000 bulan panjangnya. Belum lagi ditambah keutamaan dari bulan Ramadan, yaitu doa-doa orang yang berpuasa tidak tertolak. Rasulullah SAW salatu la turad, da'watus shahim, imamun adil, da'watul mazlum. Doanya orang yang berpuasa salah satunya yang tidak ditolak. Satu keutamaan daripada bulan Ramadan. Dan juga para jemaah sekalian, perlu kita ketahui bahwa kita manusia ini punya namanya fitnah dan ujian. Ya Rasulullah SAW bersabda, fitnatu rajulin fi ma'alihi wa ahlihi wa waladihi wa jarihi. Fitnahnya orang-orang atau manusia itu memiliki fitnah berupa hartanya, anak-anaknya, keluarganya, dan tetangganya. Tukaffiruha as-shalah, maka dihapuskan dengan sholat, dan dihapuskan juga dengan puasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tukaffiruha as-shadaqah, dan dihapuskan dengan sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tiga hal ini, mencakup tiga hal ini berkumpul pada bulan Ramadan ini. Terdapat sholat, puasa, dan sedekah. Ya, kalau bisa kita ini di bulan Ramadan ini meraih, selain meraih keutamaan lain, kita ini bersedekah paling tidak ke orang yang membutuhkan untuk berbuka puasa. Jadi santuni. Dikatakan Ibnu Umar tidak pernah berbuka puasa melainkan dengan anak-anak yatim. Tetap menyantuni anak yatim untuk berbuka puasa, memenuhi kebutuhan orang-orang di dalam bulan puasa. Ini adalah suatu keutamaan yang dahsyat, atau suatu amalan yang dahsyat para jemaah sekalian. Dibersihkan ujian-ujian daripada harta, anak-anaknya, keluarganya, dan tetangganya dengan
puasa, sholat, dan bersedekah, berkumpul semuanya pada bulan Ramadan. Maka paling tidak kita sedikit bisa membantu orang-orang di luar sana dengan paling tidak memberi mereka iftar, berbuka, beri kurma, pakai berbuka orang-orang yang bulan yang penuh berkah. Maka kita ikut andil meraih kebaikan-kebaikan daripada yang telah dijelaskan keutamaan-keutamaannya para jamaah semua Allah. Tapi para jamaah semua Allah, di antara keutamaan puasa lainnya juga ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, yang mana ini hadisnya berada pada musnadnya, disahihkan oleh beberapa muhadditsin. Dikisahkan bahwa ada dua orang berkawan yang tinggal di luar kota Madinah, masuk ke dalam kota Madinah mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin memeluk agama Islam. Setelah memeluk agama Islam, salah satu di antara mereka lebih rajin ibadahnya, lebih depan sholatnya, lebih semangat jihadnya. Fawaza fi sabilillah masjid. Kemudian yang rajin ini berperang di jalan Allah dan mati syahid. Sedangkan yang satu lagi kawannya, ya, ibadahnya biasa-biasa saja, senang-senang saja, yang normal, tidak seperti yang satunya yang paling lebih semangat. Akan tetapi kawannya yang biasa-biasa saja ini masih memiliki umur lebih panjang 1 tahun dibanding sahabatnya yang wafat di jalan Allah tadi. Para Talhah bin Ubaidillah, maka Talhah bin Ubaidillah ini melihat di dalam mimpinya bahwasanya yang biasa-biasa saja amalannya ini mendahulukan orang atau sahabatnya yang syahid tadi. Talhah bingung, bercerita ke sahabat-sahabat yang lain, semua sahabat bingung. Lalu kemudian datang Rasulullah SAW, tanya, bagaimana konsultasi? Anta Rasul berkata, "Fabima ta'jabun?" Kenapa kok kalian bingung? Kata Rasulullah SAW. Alaysa qad makatha ba'dahu sanah? Bukankah ada masih 1 tahun pada usia kawannya ini? Bukankah kawannya ini masih lebih panjang umurnya 1 tahun? Wa adraka Ramadan, dan dia bertemu dalam bulan Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kada wa kada min sajdatin fi sanah. Yang mungkin dia sholat dalam 1 tahun itu dia sujud di bulan Ramadan. Kenapa kok bingung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa'lam anna ma bainahuma ab'adu min as-samaa'i wal ardh. Maka ketahuilah oleh kalian bahwasanya jarak antara dua kawan tersebut masuk surga itu layaknya langit dan bumi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jarak 1 Ramadan, jarak 1 tahun Ramadan, jaraknya bagaikan langit dan bumi para jemaah sekalian. Ini adalah keutamaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang mungkin tidak didapati oleh saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita sebelumnya para jemaah sekalian. Maka manfaatkan waktu yang ada ini para jemaah sekalian, isi dengan kebaikan-kebaikan yang ada, ya. Al-Qur'annya dibaca terus, sholatnya diperbanyak, puasanya terus, ya, ibadahnya, doanya, sedekahnya dan lain-lain. Maka semoga dengan ini, ya, sebagaimana yang kita sebutkan beberapa utamaannya itu bisa kita raih dan kita bisa mendapatkan gelar muttaqin sebagaimana yang menjadikan tujuan daripada puasa ini. La'allahu tattaqun. Mungkin hada minni, ya, terima kasih atas segala perhatiannya, dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, was-shawabu 'indallahi wal khata'u minni wasyaitanir rajim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wa kami kembalikan mikrofon ini kepada tim Yayasan Swadaya Ummah Al Fadl Masyhur Mahjur. Jazakumullah khairan Syekh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Syekh Omar Yahya yang telah menyampaikan motivasinya kepada kita semuanya untuk sama-sama kita memaksimalkan bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak ibadah, mulai dari ibadah sholat kita, puasa kita, ibadah-ibadah kewajiban kita, ditambah dengan sedekah kita, baca Quran kita, zakat kita, dan lain. Semuanya itu ketika kita tunaikan di bulan Ramadan, laksanakan di bulan Ramadan, ternyata pahalanya berbeda dengan bulan-bulan lain, hari-hari lain. Semoga kita semuanya dimudahkan Allah dan diberikan bimbingan untuk
bisa konsisten dalam ketaatan dan ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kami sampaikan tadi Bapak Ibu di awal, bahwa program dakwah ini adalah dakwah yang ditaja oleh Lembaga Amil Zakat Soleh Ummah. Kita ingin berdakwah dari masjid ke masjid, menyampaikan motivasi kebaikan, sekaligus juga mengajak kepada kepedulian, di mana di saat Ramadan ini kita semuanya tahu bahwa banyak sekali orang yang membutuhkan, banyak sekali orang yang menaruh harapan pada Lembaga Amil Zakat Soleh Ummah ini. Tadi kami sudah membagikan brosur, ada brosur tentang pendidikan, tentang Al-Quran, bahwa kita ingin sama-sama bersama kita mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Yang Soleh Ummah punya program SMP IT gratis, dan ada rumah Quran dan ma'had Quran yang fokus pada bimbingan tahfiz Al-Quran. Sejak tahun 2010 berdiri dan sudah melahirkan ratusan, bahkan sampai ribuan para penghafal Al-Quran. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita hadir di sini ingin sama-sama mengajak Bapak Ibu untuk pintu hati kita semua menjadi bagian dari dakwah ini. Sekaligus juga program ini bukan hanya di Indonesia, tetapi juga akan menjangkau pada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khusus pada anak-anak para penghafal Al-Quran penyintas bencana kemanusiaan yang ada di sana. Bapak Ibu hadirin, kalaulah kita bayangkan bagaimana rasanya hidup di sana di bulan Ramadan dengan hidup di sini, sungguh sangat jauh sekali bedanya. Dan saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu semuanya sudah pasti berkontribusi sebelum-sebelumnya. Namun saat ini berbeda. Perbedaannya adalah ini bulan Ramadan. Semoga kita tidak melupakan mereka. Kita ingin membantu para penghafal Al-Quran yang ada di Indonesia dan ada di Palestina, dan tentunya dengan program-program kita ingin berikan mereka biaya pendidikan, kemudian kita berikan mushaf Al-Quran dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang untuk upaya kita dalam mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Bagaimana Bapak Ibu, ketika kita ingin mengajak ini, Bapak Ibu kira-kira tertarik nggak kira-kira, dan bersedia kan Bapak Ibu mendukung program ini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kalau bersedia Bapak Ibu, ayo sama-sama kita bersolawat dulu. Semoga dengan solawat kita ini Allah menundukkan hati kita, Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Di saat kita melihat di dalam Al-Quran itu ada ayat yang menunjukkan tentang keberkahan. Keberkahan itu maknanya adalah bertambah, bertumbuh dan bertambah kebaikan. Ketika Masjidil Haram disematkan pendiriannya, pembangunannya mubarakah, dia disebut sebagai tempat yang berkah. Bukti keberkahannya adalah ketika kita sholat di sana, meskipun sama-sama sholat 2 rakaat di sini dan di sana,
di sana lebih banyak pahalanya. Bisa sampai 1000 kali lipat dibandingkan di sini. Begitu juga dengan Ramadan. Ramadan disematkan bulan yang berkah. Artinya ketika kita bersedekah di bulan ini dengan bulan sebelumnya, bulan-bulan lain selain Ramadan, maka ini nilainya juga berbeda. Semoga kita semua yang mendapatkan semangat seperti yang disampaikan oleh Syekh kita tadi, Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, di sini kami ingin mengajak kita buat paket untuk kebaikan ini, untuk program para penghafal Al-Quran Indonesia dan Palestina. Kita buat paket 3 juta rupiah. Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut program ini, Bapak Ibu, kami mohon untuk kita angkat tangannya. Insya Allah nanti bisa langsung kita berikan sebagai kenang-kenangan. Kita punya program One Day, One Home, One Masjidil Aqsa. Satu rumah, satu Masjidil Aqsa, yang mana nanti insya Allah orang-orang yang berkomitmen berinfak ini sebagai kenang-kenangan bukti bahwa kita ikut pada perjuangan ini, yang langsung akan diberikan oleh Syekh. Silakan Bapak Ibu yang ingin berkomitmen berinfak 3 juta rupiah. Komitmen ini maksudnya adalah berjanji pada diri sendiri ingin menjadi donatur dan ingin berinfak 3 juta rupiah. Ini bisa ditunaikan secara langsung atau ditunaikan secara bertahap sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan kita semuanya. Tentunya untuk asas manfaatnya lebih cepat lebih baik, tapi semuanya kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah lapangkan rezeki kita dan Allah mudahkan niat kita. Silakan Bapak Ibu hadirin yang ikut pada program ini. Insya Allah nanti dengan program satu paket 3 juta rupiah ini sangat bermanfaat bagi para penghafal Al-Quran, untuk operasionalnya, untuk mushafnya. Kita bisa membagi-bagikan mushaf di Indonesia, seperti kemarin di Aceh kita bagikan, juga di Sumatera Utara dan juga di Sumatera Barat kita tempat bencana melalui donasi dari bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ini sangat bermanfaat sekali untuk para penghafal Al-Quran dan kemanusiaan. Silakan Bapak Ibu yang ingin ikut pada program ini, 3 juta rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami panggil hati kita semua. Semoga kita semuanya berani untuk berkomitmen pada kebaikan dan berani berkomitmen untuk melakukan investasi akhirat kita. Kita semuanya, apa yang kita makan, seenak apapun makanannya, ternyata makanan itu busuk. Apa yang kita pakai sebagus apapun, ternyata busuk. Tapi ada yang abadi, yang sebenarnya nanti ketika kita meninggal, dia inilah yang akan menolong kita. Apa itu? Harta yang kita sedekahkan, yang kita infakkan. Harta yang kita sedekahkan, yang kita infakkan ini akan menjadi darah daging untuk para penghafal Al-Quran. Setiap hari mereka akan membaca Al-Quran, lantung dan ayat suci Al-Quran. Itu karena support, karena kita kasih dari nasi, kita kasih beras, kita kasih bantuan. Dengan begitu mereka tidak lagi memikirkan yang lain, sehingga mudah bagi mereka untuk menghafal Al-Quran dan menikmati indahnya pendidikan. Silakan Bapak Ibu, 3 juta rupiah sangat bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita tahu bersama, rumah hancur, bangunan hancur, tidak ada rumah sakit yang berfungsi dengan baik. Semuanya terbatas, bantuan masuk juga susah, masih dipersulit dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu, Ramadan ini memanggil kita bukan untuk riya, bukan untuk ujub, tapi sebagai memotivasi yang lain. Makanya kami ajak Bapak Ibu angkat tangannya. Insya Allah yang lain nanti akan pada ikut. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ada ibu-ibu, Bismillah. Dan ini Bapak Ibu bukan ditunaikan langsung. Kalau langsung boleh, tapi seandainya tidak sanggup pun langsung, bisa ditunaikan secara bertahap. Contoh 3 juta rupiah itu bisa kita tunaikan selama 6 bulan 500 ribu, 100 ribu, 30 bulan 100 ribu.
Ini upaya kita untuk terus menjadi bagian dari orang yang peduli pada program-program kebaikan ini. Ayo Bapak Ibu. Halo Bapak-bapak, sehat semuanya. Dan tak semua, tapi bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan, ya Allah, ini sangat. Bapak-bapak yang ada di rumah, ibu-ibu yang ada di belakang, ayo sama-sama kita dia. Lillahi ta'ala, aku dia. Teman, nanti sekali itu kudus pada Allah kepada iman. Kalau kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. Kalau memang niatnya tidak ria, tidak ada masalah. Asal kita punya niat ini untuk motivasi yang lain, supaya yang lain juga ikut berdiri. Allah ala yasin. Amin. Komitmennya 3 juta rupiah. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Silakan diantar bulannya sebagai hadiah. Hadiah untuk kita pajang di rumah kita doakan kembali. Ini adalah tantangan untuk kita semuanya, cobaan untuk kita semuanya di masa kita inilah terjadi peristiwa yang sangat luar biasa di Masjidil Aqsa. Nah, dengan adanya di rumah kita ini, semoga kita terus berdoa. Semoga Allah memerdekakan Masjidil Aqsa. Allah berikan kita rezeki Masjidil Aqsa. Oleh karena itu makanya kita buat program ini supaya menggencar kembali. Bahwasanya dalam hadis itu kan disebutkan kalau ingin perjalanan pergi 3 tempat. Kemana? Masjidil Haram. Kemana lagi? Masjidil Aqsa. Kemana lagi? Masjidil Haram. Nah, alhamdulillah sudah 1 orang Bapak Ibu. Kita mencari 9 orang lagi. Ada Bapak Ibu 3 juta rupiah. Tidak harus hari ini Bapak Ibu. Ini hanya komitmen dan ini bukan hutang piutang. Kalau hutang piutang kan, kalau saya nanti mati Pak Ustaz, ini gimana Ustaz? Berarti kan diwariskan oleh ahli waris. Nah ini bukan hutang piutang. Ini adalah komitmen kepada diri sendiri, sama seperti nanti kita sholat duha. Saya komitmen nanti mau sholat duha, tapi tiba-tiba kita meninggal sebelum jam 9. Nah nanti bisa kita dan kami dari lembaga zakat di rumah siap berkolaborasi. Insyaallah kita akan salurkan secara amanah kepada orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan program kita dan akan kita lakukan jamaah. Dan nanti Bapak Ibu melalui nomor HP yang Bapak Ibu titipkan, Bapak akan kita bagikan laporan-laporan. Itu mungkin Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada pengurus masjid. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, Adik, yang sudah meluangkan waktunya hadir di majelis ilmu ini dan majelis kebaikan ini untuk dakwah kepada kepada praktek untuk melaksanakan kepedulian kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Terima kasih kami ucapkan. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول